Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di sini, di Pak Iwan Channel. Channel yang membahas ilmu sosial dan hukum. Di video kali ini, kita akan membahas tentang urgensitas hukum adat. Penting atau tidaknya hukum adat maksudnya ya? Biar ada gambaran, pembicaraan kita awali dari quote para tokoh ya. Tokoh yang pertama adalah Pramudia Anantatur, sastrawan Nusantara. Anda pasti kenal dengan Iqbal Ramadan. Ia adalah pemeran tokoh Mingke dalam film Bumi Manusia. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama dari Pram, Sapaan Pramudia. Mbah Pram, begitu ia biasa dipanggil, merupakan sastrawan yang hidup di 5 zaman, yakni di masa penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pram mengungkapkan bahwa Modern adalah kesunyian, manusia yatim piatu, dikutuk untuk membebaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Adat darah, bahkan juga bumi, kalau perlu, juga sesamanya. Tahu maksudnya, jika manusia diberi kemandirian penuh untuk bebas tanpa ikatan, mau apapun juga bebas, enggak ada yang ngelarang, mau makan apa aja bebas. Makan babi, anjing, ayam tiren, Mira Santika, makan riba, seks bebas. Enggak masalah, dalam pikirannya, suka-suka gue dong, ini pikiran orang individualis. Berbeda kalau ia memutuskan untuk terikat. Terikat, dengan apa? Ya, bisa terikat oleh aturan agama, tradisi, hukum, kebiasaan adat norma, sopan santun, atau apapun yang ia hormati. Mau makan babi, haram. Mau makan teman, juga haram. Mau makan sambil berdiri, enggak sopan. Mau makan sampai mulutnya penuh, rakus amat kali ya. Nah, menurut Pram, kita sedang digiring ke arah modernitas untuk memuaskan kepentingan individu kita. Agar bisa bebas, ikatan-ikatan yang membelenggu kepentingan individu, seperti adat, juga agama, kemudian darah, maksudnya ikatan keluarga atau lingkungan sekitarnya, semuanya itu harus disingkirkan. Ini modernisasi, dalam pandangan Pram. Kesimpulannya, modernitas atau modernisasi itu bertujuan membentuk manusia yang individualis dan egois. Kemudian quote yang kedua dari Soekarno, Presiden pertama kita. Soekarno menyatakan, wadah yang bernama Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat, ini supaya utuh, tidak retak. Jelas, bahwa negara ini dibentuk oleh komunitas-komunitas atau kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat. Bukan individu loh ya. Kesatuan sosial ini terbentuk, bisa didasarkan kesamaan agama, seperti sesama muslim, atau sama sukunya, misalnya, sama-sama orang Jawa, atau kesatuan sosial lainnya yang lebih luas. Hal ini bisa diartikan bahwa, jika kesatuan sosial tersebut runtuh, terpecah, tidak utuh lagi, maka hal tersebut bisa mengancam keutuhan bangsa kita, Republik Indonesia. Quote yang ketiga, dari Emil Durkheim, ilmuwan sosial pada abad 19. Ia menyatakan bahwa Homo sapiens was really Homo duplex, a creature who existed at two levels, as individual and as a part of larger society. He learned this from religious society. Bagi Durkheim, manusia atau Homo sapiens bukan melulu makhluk individualis yang mengedepankan ego, kepentingan, dan kesenangan pribadi saja. Di sisi lain, ia juga berperan sebagai bagian dari komunitas sosial, seperti keluarga, RT RW, desa, daerah, dan akhirnya bangsa. Quote yang terakhir, yakni dari legenda musisi terkenal yang juga sudah lama meninggal, yakni John Lennon. Tahu John Lennon? Ya, dia personel The Beatles, grup musik kenamaan asal Inggris. Meskipun profesinya cuman penyanyi, namun visinya tentang peradaban dunia, telah banyak diikuti oleh umat manusia modern masa kini, dan pandangannya ini menjadi mainstream peradaban dunia sekarang ini. Visi John Lennon tentang peradaban barat yang sekuler dan individualis terlihat sekali di lirik lagunya yang berjudul Imagine.
Bagi saya John Lennon itu orang baik. Demikian juga jutaan orang zaman now yang menjadi pengikutnya. Kenapa saya sebut orang baik? Karena ia mendambakan kedamaian. Cuman, dalam upaya mewujudkan kedamaian, John Lennon mendambakan hilangnya peran negara dan agama dalam mengatur kehidupan manusia. Lihat tuh syairnya. Ternyata, quote dari John Lennon tadi berseberangan dengan quote-nya Pramudia. Jika Mbah Pram mengkritik pembangunan manusia modern yang bebas dari belenggu ikatan adat, agama, keluarga dan lingkungan. Tapi John Lennon menginginkan, seharusnya manusia itu bebas dari belenggu ikatan. Seperti agama, bahkan negara, agar tercapai kedamaian umat manusia. Ini perang pemikiran antara sastrawan Nusantara versus musisi dunia. Juga perang antara sosialis versus individualis. Begini loh, kesimpulannya. Dalam mewujudkan peradaban dunia manusia setidaknya terbagi dua. Pertama, orang yang memilih bebas. Merdeka, tidak terikat oleh banyak aturan. Dan yang kedua, orang yang memilih terikat, terutama dengan tradisi dan agama. Nah, orang yang memilih bebas dari ikatan tersebut, dalam ilmu sosial disebut liberal. Sedangkan yang memilih terikat dengan tradisi dan agama disebut konservatif. Karena perbedaan yang tajam antar liberal versus konservatif, keduanya seringkali terlibat dalam perseteruan tiada akhir. Fenomena tidak rukunnya kubu liberal dan konservatif ini dalam ilmu sosial, lazim disebut culture war, perang maning, prevention. Untuk menghemat waktu, materi ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Kembali ke laptop, coba kita renungkan berdasarkan dua kubu tersebut. Menurut kalian, jika John Lennon masih hidup, kira-kira pendapatnya tentang hukum adat bagaimana ya? Demikian juga jika almarhum Mbah Pram dan Soekarno, kira-kira menurut keduanya, hukum adat penting nggak sih? Oke, sekarang kita sampai pada pembahasan utama kita, yakni, hukum adat itu penting nggak sih? Mungkin jawaban kalian tidak sama. Apalagi kalau mengkaitkan dengan quote ketiga tokoh yang tadi. Oke, kita awali jawaban dengan menggunakan asumsi dulu ya, alias hipotesa. Jawaban pertama adalah hukum adat tidak penting, karena 1. Itu aturan kuno yang kehilangan konteks keberlakuannya di zaman sekarang. Pantasnya hukum adat tuh dimuseumkan saja atau keberadaannya cukup dijadikan monumen bahwa bangsa Indonesia pernah memakai hukum adat loh, meskipun sekarang ini tidak lagi digunakan. 2. Hukum adat itu sejak keberadaannya dikenal oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, selalu dikenal dengan hukum tidak tertulis alias bukan hukum positif yang berlaku di lingkungan kehidupan kenegaraan. Dan praktiknya hingga sekarang adalah sama. 3. Mengingat kenyataannya bahwa Indonesia itu plural alias berbineka, maka tentu adat-adat di masing-masing daerah sangat banyak dan beragam. Masing-masing kelompok masyarakat adat hanya tunduk pada hukum adatnya masing-masing. Nah, kalau mereka hanya tunduk pada adatnya masing-masing, ini justru menjadi bibit perpecahan bangsa. Biar kita bersatu bagaimana? Ya, adat di masing-masing daerah harus diminimalisir keberadaannya, biar yang dominan berlaku adalah hukum nasional, yakni hukum yang menyatukan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Apa mungkin hukum adat yang berbeda di masing-masing daerah itu disatukan, dikompres dan dikonvert jadi satu, menjadi hukum nasional? 4. Hukum adat itu terlalu dinamis, mengikuti dinamika, perubahan, masyarakatnya. Kalau hukum adat dinamis alias gampang berubah, lalu mana yang akan dijadikan patokan sebagai hukum yang berlaku? Mungkin analisa tersebut benar, tapi coba kita lihat dari perspektif yang lain. Tolong izinkan saya untuk memaparkan perspektif berbeda ini ya. Pertama, ketika dalam pergaulan, disadari atau tidak kita membawa identitas. Identitas tersebut tidak hanya tentang diri kita saja, melainkan dari lingkungan sosial di mana kita berasal. Kalau identitas diri, mungkin kita cukup memperlihatkan KTP atau menunjukkan siapa diri kita dengan memperlihatkan kemampuan atau skill diri kita. Bukan itu saja, tapi ternyata kita juga membawa identitas asal, seperti kita anaknya siapa, dari keluarganya siapa, jenis kelaminnya apa, berasal dari daerah mana, agamanya apa, dan yang terakhir, kewarganegaraanmu apa ya, WNI atau WNA. Mungkin secara undercover, kita setidaknya pernah mendengar orang mendiskreditkan orang lain berdasarkan SARA.
Misal, dasar titik-titik kolot banget sih. Atau pernah lihat komen di FB, perempuan tidak pernah salah. Kalau salah, itu pasti bukan perempuan. Sara ini sebenarnya identitas yang melekat pada diri kita, misal sebagai Muslim, Jawa, perempuan atau berbagai identitas lain yang kita sandang, seperti pekerjaan, kelas sosial dan seterusnya. Kalau diri kita yang jelek, yang ikut jelek bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, asal daerah kita, juga agama kita. Mungkin bagi masyarakat individual, identitas komunal ini tidak penting. Tapi bagi orang yang menjaga martabat keluarga, daerah, agama dan bangsa, identitas bawaan ini sangat penting. Karena itu semua sudah include menjadi bagian dari kepribadiannya. Baginya, dirinya bukan semata-mata diri pribadi, tapi juga mewakili nama baik keluarga, daerah, bangsa dan agama. Akhirnya dalam dirinya tertanam kepribadian yang menjunjung tinggi local wisdom, nasionalis dan juga religius. Kalau ia melakukan kejelekan, ia malu pada keluarganya, malu pada daerah asalnya, malu pada agamanya, dan juga malu pada bangsanya. Kalau ada orang lain berani macam-macam dengan keluarganya, daerahnya, bangsanya atau agamanya, maka jiwa kedaerahan, nasionalitas, bela keluarga, bela bangsa dan bela agamanya akan muncul sis. Hal ini berbeda dengan masyarakat individualis liberal, yang masa bodoh dengan itu semua. Wah, militan banget itu bro. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa terjebak jadi radikal atau mungkin malah bisa memecah kesatuan bangsa. Ya, semuanya harus proporsional lah. Saya yakin kalau kita bisa menseimbangkan antara identitas agama kita, identitas kedaerahan kita, dan juga identitas nasional kita. Hal itu semua bisa membawa kita cinta dengan budaya kita, agama kita dan malah memperkuat identitas nasional dan kesatuan kebangsaan kita. Beda kalau liberal, identitas keagamaannya dan kedaerahannya memudar. Semangat bela bangsanya, tentu ikut terdegradasi. Terus, kaitan semua itu dengan hukum adat apa ya bro? Nah di sini letak pentingnya hukum adat. Hukum adat ini merupakan warisan turun-temurun dari generasi ke generasi pendahulu kita, yang difahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial adat, agar peradaban manusia tidak rusak. Mereka, mbah moyang kita, berusaha mewariskan tradisi dan adat mereka sampai ke generasi kita sekarang. Hukum adat juga merupakan local wisdom yang membentuk kepribadian manusia di daerah, berdasarkan adatnya masing-masing. Adanya tradisi pengelolaan tanah adat misalnya, seperti pembagian tanah desa kepada warganya yang landless alias tidak punya tanah, untuk dikelola. Dengan diberikannya tanah desa kepada mereka, hal ini memberdayakan dirinya untuk bisa menghidupi keluarganya dari hasil garapan atas tanah desa tersebut. Hal itu menumbuhkan semangat solidaritas antar sesama warga desa, agar bahu-membahu tolong-menolong antar warga desa. Mereka bersatu padu, guyup membangun desanya. Ini desa zaman dulu ya, entah kalau sekarang. Contoh hukum adat lainnya adalah sistem perkawinan, sebagai satu-satunya cara untuk melegalkan hubungan seks antara laki-laki perempuan atau pelarangan praktik poliandri misalnya. Hal ini mendorong agar nasab keturunan anak manusia jelas tidak hanya berdasarkan garis keturunan ibunya saja, tapi juga ayahnya. Semuanya itu diatur oleh adat dan mendapat pengaruh besar dari agama, guna memastikan tatanan kehidupan keluarga yang lebih bermartabat. Selain itu bro, hukum adat juga ikut andil dalam membentuk dan memperkuat semangat nasionalisme kita loh. Tadi sudah kamu beri contoh, warga yang gak punya tanah, dibantu dengan memberikan tanah garapan. Nah itu bentuk solidaritas pembelaan desa atas warga desanya agar mereka tidak diabaikan sebagai bagian dari warga desa. Langkah tradisi ini dilakukan agar kebersamaan, kerukunan dan persatuan warga desa tetap guyup rukun dan menjadi bagian dari kesatuan warga desa. Itu baru di lingkup desa loh. Lah kalau hal ini diberlakukan dalam komunitas sosial yang lebih besar seperti negara misalnya, tentu akan memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Begitu bro. Aku jadi teringat teorinya Emil Durkheim sis. Itu loh, yang homo duplex. Manusia itu katanya Durkheim, adalah homo duplex. Makhluk yang tidak melulu sebagai makhluk individual saja, tapi juga makhluk sosial. Hukum adat tadi, sebenarnya mengajarkan agar manusia hidup sesuai fitrahnya sis, untuk menjadi homo duplex. Boleh saya tambahkan sedikit, mengingat pentingnya hukum adat dalam kehidupan kebangsaan kita, hukum adat dapat dijadikan sumber dalam pembentukan hukum nasional. Ini artinya hukum adat bisa menjadi hukum positif atau hukum yang berlaku.
Pemositifan hukum adat menjadi hukum yang berlaku ini dapat dilakukan dengan dua cara, baik pembuatan regulasi maupun jurisprudensi. Dalam hal pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan misalnya, kita punya payung hukum, yakni Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18B tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Kemudian, amandemen pasal tersebut diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana memungkinkan desa untuk punya otoritas lebih untuk mengembangkan tradisi dan hukum adatnya. Sebelum pengaturan di ranah regulasi tersebut, hukum adat selama ini dapat diberlakukan di ranah jurisprudensi. Ketika hakim memutuskan perkara, ia dapat menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kalimat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut menjadi frase yang tersurat dalam pasal 5 ayat 1 dan 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ini artinya keputusan hakim yang didasarkan pada hukum adat adalah legal dan konstitusional. Jadi, kalau menganggap hukum adat itu tidak penting, itu tidak tepat ya. Hukum adat itu kan warisan leluhur kita, supaya peradaban kita tidak rusak. Kalau kita melepaskan diri dari ikatan adat, itu sama saja merusak peradaban kita. Waduh, bicaraku ini kok mirip dengan quote-nya Mbah Pram ya? Hehe, geli aku. Benar sekali, hukum adat itu kan warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Pasti telah teruji berabad-abad lamanya dalam kebudayaan adat bangsa kita. Sekarang kan zaman modern, malah ada yang bilang postmodern. Kalau modernisasi yang terjadi sekarang ini gimana ya? Takutnya berjalan seperti yang digambarkan oleh Mbah Pram. Ini berarti kita harus mengawalnya lah. Tapi melihat perkembangan pemerintahan sekarang, lumayan mengapresiasi tradisi dan hukum adat loh. Contohnya, diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi kemudahan bagi pemangku masyarakat hukum adat dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi, hukum dan kebudayaannya. Salah satu contohnya dengan banyaknya desa yang mengkonversikan dirinya menjadi desa adat. Belum lagi di setiap ulang tahun kemerdekaan, Pak Jokowi sering memakai baju adat daerah-daerah secara bergantian. Meski demikian, kita harus tetap waspada ya. Ideologi liberal yang disuarakan oleh John Lennon sangat banyak pengikutnya, malah jadi mainstream dalam kehidupan modern sekarang ini. Kalau kamu berhadapan dengan mereka, bersikap bijaklah. Kalau kamu disalahkan mereka, katakanlah dengan ma'ruf. Maklum sedang culture war bro. Mantap sekali ulasannya sis. Ngomong-ngomong boleh saya nyanyi lagunya John Lennon? Hehe, enggak ding, saya pengikutnya Mbah Pram ama Soekarno kok. Dah selesai, monggo di closing aja sis kuliahnya. Terima kasih, jaga kesehatan ya, sandal jepit lentur tidak mudah patah. Hindari COVID, jaga keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.